Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Di sini, setiap cerita kehidupan diangkat untuk menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna, dari perjalanan cinta hingga perjuangan hidup, yang pasti akan membuat kita merenung dan mengingat arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama menyelami setiap emosi, belajar dari pengalaman, dan merayakan keindahan setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan pesan positif dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan. Cari posisi yang terbaik, dan selamat mendengarkan. Farah adalah dokter spesialis terkenal yang tinggal di kota besar. Di usianya yang ke-40 tahun, ia telah mencapai puncak kariernya dengan rumah yang megah, beberapa mobil mewah, dan gaya hidupnya yang glamor. Namun, kesuksesan itu ia raih dengan cara licik. Farah sering memanfaatkan kelemahan pasien miskin, memalsukan data klaim asuransi, dan bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk meraup keuntungan dalam jumlah besar. Meski dikenal sebagai seorang yang dermawan, karena sering berdonasi besar-besaran untuk acara amal, akan tetapi, Farah melakukannya hanya demi citra baik di mata publik. Siapa peduli cara mendapatkannya? Yang penting aku terlihat sempurna, ucapnya dalam hati. Satu peristiwa membuat Farah memutuskan untuk berhaji. Ketika ada seorang pasien tua meninggal, dan Farah menolak untuk melakukan tindakan medis tanpa pembayaran penuh di muka. Sebelum meninggal, pasien itu berbisik dengan suara lirih, "Ingat, Allah akan membalas perbuatanmu." Kata-kata itu rupanya menghantui Farah selama berminggu-minggu. Dengan keyakinan bahwa pergi haji dapat menghapus semua dosa, ia segera mendaftar ke Biro Perjalanan Haji Eksklusif. Ia ingin menjadikan ibadah ini sebagai ajang pembuktian dirinya, sebagai sosok religius yang sempurna. Setibanya di Tanah Suci, Farah merasa puas, melihat dirinya mengenakan pakaian ihram, berjalan di tengah rombongan orang kaya yang serba eksklusif. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama. Saat tawaf pertama, ia merasa ada seseorang yang berdesak-desakan tepat di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada satupun jamaah. Hal itu membuat dirinya merasa keheranan. Pada malam harinya, ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, dengan suara rintihan para pasien-pasiennya yang pernah ia abaikan. Mereka memanggil namanya, dan menudingnya dengan jari penuh luka. Mereka berkata, "Hidupmu tidak akan tenang, Farah." Saat wukuf di Padang Arafah, suasana khusyuk menyelimuti jutaan jamaah yang berdoa dan memohon ampunan. Namun, di tengah keramaian itu, Farah merasakan ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba saja terasa berat, kakinya sulit digerakkan, dan pandangan matanya mulai kabur. Ia mencoba mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, akan tetapi, tubuhnya seperti terlilit oleh rantai besar yang tak terlihat. Di puncak kepanikannya, Farah mendengar suara-suara lirih yang semakin keras di telinganya, seperti jeritan dan tangisan yang tiada henti. Suara itu menjadi semakin jelas. "Ya Allah, Dia telah mengambil hak kami, membiarkan kami menderita, hanya karena kami tak punya uang. Tunjukkanlah keadilan-Mu, ya Allah." Di tengah suara itu, Farah tiba-tiba melihat pemandangan yang menyeramkan. Bayangan pasien-pasiennya yang pernah ia abaikan, mereka muncul tepat di hadapannya, dengan penuh amarah. Wajah mereka penuh luka, dan tangan mereka terulur ke arahnya, seolah-olah menuntut sebuah pertanggungjawaban. Salah satu dari mereka, yaitu seorang anak kecil, berkata dengan suara parau,
Ibuku bilang jika dokter akan menyelamatkan aku, tapi kenapa dokter biarkan aku mati? Apakah uang lebih penting dari nyawaku? Farah terjatuh ke tanah. Tangannya mencakar pasir Arafah dan langsung memohon ampunan. Ia menangis histeris, tetapi suaranya terasa berhenti di tenggorokan. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikannya. Beberapa mencoba membantunya berdiri, tetapi tubuh Farah tak mampu digerakkan. Ia hanya bisa menangis dan merasakan penderitaan yang menusuk di dalam dadanya. Tangisan Farah semakin menjadi-jadi. Ia merasakan dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Tiba-tiba, ia melihat dirinya dalam kondisi terbalik, berdiri di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang gelap. Di dunia gelap itu, ia melihat neraka dengan api yang berkobar. Ia merasakan panas yang membakar tubuhnya, meskipun ia masih berada di padang Arafah. Orang-orang di sekitarnya membaca doa dan membawanya ke tempat yang lebih teduh. Namun, Farah terus saja menangis sambil memohon ampun kepada Allah. Perasaan bersalah dan ketakutan yang amat sangat merasuk ke dalam relung jiwanya. Setelah beberapa jam, Farah siuman, tetapi ia merasa hidupnya tak lagi sama. Ia sadar, Allah tidak akan memberikan pengampunan tanpa perubahan yang nyata. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi Farah untuk memulai perjalanan penebusan dosa yang sesungguhnya. Setelah itu, rombongannya membawanya ke Masjidil Haram untuk memohon ampunan. Di depan Ka'bah, Farah bersujud dengan tangisan yang tak terkendali. Dalam isak tangisnya, ia berkata, "Ya Allah, hamba tidak layak meminta apapun darimu. Hukumlah hamba sekarang juga ya Allah, tapi jika Engkau memberikan kesempatan, hamba berjanji akan memperbaiki semuanya." Selesai berdoa, tiba-tiba saja Farah merasa hatinya menjadi ringan, dan tubuhnya yang semula lemah, kini kembali terasa lebih kuat. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini bukan pengampunan penuh. Ini adalah sebuah ujian untuk membuktikan penyesalannya. Sepulang dari Tanah Suci, Farah menjual semua aset mewahnya, dan mendirikan klinik amal di daerah terpencil. Ia melayani pasien miskin tanpa memungut biaya sepeser pun, bahkan Farah sering membiayai pengobatan mereka dengan uang pribadinya. Tetapi, perjalanan hijrah Farah tidaklah mudah. Banyak teman-teman sejawatnya yang mengejeknya sebagai dokter gila. Bahkan, keluarganya sempat menentang keputusan drastisnya. Namun, Farah tetap teguh. Ia percaya bahwa pengampunan Allah tidak hanya datang dari doa, tetapi juga datang dari sebuah tindakan yang nyata. 3 tahun setelah Farah hijrah, ia didiagnosis menderita penyakit autoimun langka. Tubuhnya semakin melemah, tetapi semangatnya untuk membantu sesama tak pernah padam sedikitpun. Dalam kondisi sakit, ia tetap datang ke klinik, menenangkan beberapa pasien, dan menyampaikan pesan-pesan tentang kebaikan. Pada akhir hayatnya, Farah meninggal di atas sajadah usai melaksanakan sholat malam. Klinik yang ia dirikan juga terus beroperasi, berkat bantuan dari para relawan yang terinspirasi oleh perjuangannya. Nama Farah dikenang sebagai dokter teladan, seorang dokter yang mengabdikan sisa hidupnya demi menebus dosa-dosanya di masa lalu. Kisahnya menjadi sebuah pelajaran bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dan kita juga harus sungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Allah memang Maha Pengampun, tetapi pengampunan memerlukan niat yang tulus dari dalam hati, perubahan yang nyata, dan keberanian untuk menanggung konsekuensi dosa kita di dunia. Berhaji bukan hanya tentang ibadah fisik, tetapi juga tentang perjalanan spiritual yang mengubah hati dan juga hidup kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.